Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cynthia Anggun Fernanda dengan NIM 2018-210-243. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan pensil yang bisa ditanam kembali menghasilkan tumbuhan baru atau ramah lingkungan atau disebut dengan nature draw. Sebelumnya di sini sekarang ini kan lagi banyak anak-anak secara umum yang menggunakan sebuah pensil yang hampir habis lalu dibuang dan menjadi limbah. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat pensil yang mana ketika pensil tersebut hampir habis, pensil tersebut dapat ditanam kembali, dapat ditanam dan menumbuhkan sebuah tanaman. Mengapa kami memilih pensil yang bisa ditanam? Karena di waktu sekarang ini sedang banyak masyarakat atau orang-orang secara umum yang work from home atau study from home. Dari situ banyak kegiatan yang dilakukan di rumah daripada di luar, dan dengan adanya nature draw ini, konsumen dapat melakukan aktivitas yang menggunakan pensil seperti menggambar ataupun menulis, dan ketika pensil tersebut hampir habis, konsumen dapat menanam pensil tersebut untuk melakukan bercocok tanam. Selanjutnya, manfaat utama nature draw bagi lingkungan. Manfaat bagi lingkungan sendiri yaitu untuk daur ulang agar pensil tidak terbuang begitu saja, dan sekaligus bisa menghasilkan tanaman dan bisa diambil hasil panennya untuk memasak. Semisal yang ditaruh di pensil itu yaitu bibit cabai atau tomat. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Keunggulan yang dimiliki oleh produk kami dibandingkan dengan produk lain yang dapat diberikan kepada konsumen yaitu yang pertama, pensil yang hampir habis bisa ditanam dan dapat menumbuhkan sayuran atau buah. Yang kedua yaitu sayuran atau buah yang sudah tumbuh bisa langsung dikonsumsi atau ditanam lagi. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama harus menggunakan pensil hingga hampir habis atau bisa langsung saja ditanam dengan pensil dalam keadaan masih utuh. Yang kedua, bibit tanaman tidak bisa bibit yang berukuran besar. Selanjutnya, yang ketiga opportunity atau peluang. Dari usaha ini terdapat peluang sekolah-sekolah utama yang sudah berstatus adiwiyata, di mana sekolah tersebut berstatus sekolah peduli lingkungan. Yang terakhir yaitu tips atau ancaman. Pembuatan pensil yang dapat ditanam ini sangat mudah sehingga membuat pesaing lainnya mudah untuk meniru ide usaha ini dan bisa menambahkan tanaman-tanaman yang lebih bagus. Selanjutnya, bahan dan alat produksi. Bahan baku yang digunakan adalah pensil, bibit tanaman sayuran. Berikut petunjuk dalam membuat pensil ramah lingkungan ini. Yang pertama yaitu alat dan bahan, ada pensil kayu, bibit tomat, bibit cabai atau bibit buah-buahan atau yang lainnya. Terus plastik mudah larut air seperti pelindung kapsul obat, terus lem, cutter, sama ballpoint. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian. Indikator capaian yang harus dicapai di penelitian ini yaitu menciptakan pensil yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang lagi. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dian Sarsabila dengan NIM 2018-210-254, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai tentang langkah-langkah pembuatan pensil ramah lingkungan atau nature draw. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, gambar bagian atas batang kayu pensil dengan pulpen kira-kira 0,5 cm. Kemudian kikir bagian yang kita udah gambar tadi menggunakan cutter. Gunanya dikikir itu agar
agar ada lubang, kemudian itu bisa diisi oleh bibit tanaman. Kelompok kami ini menggunakan bibit tanaman tomat dan cabai. Kemudian kita beri sedikit lem pada bagian bawah yang ada kikirannya tadi itu. Kemudian kita masukkan bibit tanaman pada lubang kikiran tadi dan kita tutup menggunakan kapsul gelatin atau kapsul plastik yang bisa larut di air. Kemudian pensil siap dikemas. Baik, di sini saya akan menjelaskan total perhitungan biaya yang kita keluarkan untuk membuat 50 pieces produk pensil ramah lingkungan atau Natur Draw. Yang pertama pensil kayu, kita butuh 50 biji pensil kayu, 50 pieces dengan harga satuannya itu 2.000. Jadi total harga 100.000. Yang kedua, bibit tomat 1 pak dengan harga 25.000, total harga 25.000. Yang ketiga, bibit cabai 1 pak 15.000, total harga 15.000. Yang keempat, kapsul gelatin dengan harga 1 pak dengan harga 80.000, total harga 80.000. Yang kelima, packagingnya itu kita beli 50 pieces sesuai dengan produk yang kita buat. Dengan harga satuannya itu 15.000, total harga 750.000. Lem 3 buah lem dengan harga satunya itu 10.000, total harga 30.000. Jadi jumlah harga pokok produksi semuanya itu 1 juta. Nah, 1 juta ini untuk 50 pieces produk pensil ramah lingkungan atau Natur Draw. Kemudian kita hitung harga pokok produksi untuk setiap 1 unit. Jadi itu 1 juta dibagi 50 pieces, yaitu Rp20.000. Dan kita itu menjualnya dengan harga untuk setiap 1 unit Rp25.000. Maka laba keuntungan 1 buah pensil ramah lingkungan atau Natur Draw itu sebesar Rp5.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.